Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam Kristus dan salam sehat bagi saudara-saudari semua. Tuhan Yesus berkati. Saudara, sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan saat ini kami berkesempatan kembali untuk boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, mari berkati dan ambil alih pimpinan sepenuhnya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudari, hari-hari ini adalah masa-masa yang prihatin, yang sangat memilukan hati. Karena merebaknya pandemi COVID-19 yang telah berdampak luas dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga negara, pemerintah terpaksa harus mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak membuat suatu kumpulan besar, termasuk di dalamnya melaksanakan suatu kebaktian. Dan oleh karenanya pada hari ini, walaupun ada momentum memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus, kita terpaksa harus melakukannya di rumah masing-masing. Saudara-saudari, mari kita saling menguatkan dalam masa prihatin ini. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, saya sudah mengajak kita semua selama 8 hari ini untuk merenungkan pendahuluan yang panjang dalam satu rangkaian prosesi menuju Via Dolorosa sampai dengan penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Saudara, apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini? Mari kita renungkan 2 hal, saudara. Yang pertama, tragedi kemanusiaan yang terjadi atas pribadi agung Tuhan Yesus Kristus, yang dimulai dari pengadilan agama, kemudian dilanjutkan di pengadilan Romawi oleh Pilatus. Saudara, ada banyak tahap pengadilan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi kita melihat dari 2 pengadilan ini, yaitu pengadilan agama, mahkamah agama, kemudian yang dilanjutkan di pengadilan Romawi oleh Pilatus. Saudara, di sanalah Tuhan Yesus disesah, diderah, disiksa, dikenakan mahkota duri. Tuhan Yesus dirotan dan dicambuk di luar batas kemanusiaan dengan cambuk 3 tali yang diikat dengan 9 buah tulang atau potongan besi yang tajam, sehingga satu pecutan akan meninggalkan 27 luka. Dan jika 40 kali kurang satu pukulan atau satu cambukan sebagaimana kebiasaan waktu itu, maka tubuh Tuhan Yesus akan menerima 39 kali cambukan dengan 27 luka sekali cambuk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti luka yang dialami Tuhan Yesus di sekujur tubuhnya berjumlah 1053 luka. Dengan jumlah luka yang demikian, ditambah lagi dengan mahkota duri yang dikenakan di kepalanya, telah merobek sekujur tubuh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Nabi Yesaya berkata, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti manusia lagi. Di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12, di situ tercatat semuanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah sudah cukup? Belum. Di dalam kesakitan dan penderitaannya,
Ia harus memikul salib yang kasar dan berat, yang diperkirakan kurang lebih 50 kilogram. Mungkin menurut saudara 50 kilogram itu tidak terlalu berat, tetapi jika dipikul untuk satu jangka waktu yang lama, tentu sangat memberatkan. Apalagi dipikul dengan pundak Tuhan Yesus dan sekujur tubuhnya yang sudah terluka hebat dan harus berjalan lebih kurang 1 kilometer. Nah saudara, seperti yang saya katakan, 50 kilogram dipikul dengan menempuh jarak 1 kilometer, tentu sangat memberatkan sekali. Dengan rute yang berbukit, berarti turun, naik, dan terkadang harus melewati jalan yang sempit untuk menuju Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rute panjang dimaksudkan supaya yang terhukum semakin menderita dan juga dipermalukan, karena begitu banyak orang yang melihat ini menjadi sebuah tontonan. Dan setiap orang bisa mengejek, menghina, meludahi terhadap terhukum. Demikianlah yang dialami Tuhan Yesus. Jadi harkat dan martabat kemanusiaannya benar-benar direndahkan sampai pada titik nadir. Saudara, apakah ada di antara kita yang sudah pernah mengalami dipermalukan seperti ini? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah sedemikian banyak yang dialami oleh Tuhan Yesus, apakah sudah selesai? Belum. Saudara yang dikasihi Tuhan, rute yang panjang ini masih ada maksud lain, yaitu satu maksud yang lebih manusiawi. Jika ada satu orang yang mau dan berani bersaksi atau membuat pembelaan, maka hukuman atau penyaliban ini bisa ditunda atau bahkan dibatalkan dengan melakukan pemeriksaan ulang. Pertanyaannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan kasus Tuhan Yesus? Adakah seseorang yang mau dan berani maju untuk bersaksi dan membela dia? Tidak ada seorang pun. Murid-muridnya pun tidak. Pengikut-pengikutnya tidak. Orang-orang sakit yang begitu banyak yang sudah ia sembuhkan, tidak ada yang muncul. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang berani bersaksi dan membelanya. Mereka yang sudah dibebaskan dari kerasukan. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan Yesus. Tidak adakah satu orang saja yang mau dan berani bersaksi atas segala perbuatan kasih-Nya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyatanya tak seorang pun. Tak seorang pun yang tampil untuk memberikan kesaksian atau pembelaan. Bukankah ini sungguh-sungguh menyakitkan? Hal ini menambah penderitaan batin Tuhan Yesus sampai ia naik ke kayu salib. Saudara-saudari yang kekasih, seandainya kita ada di sana pada waktu itu, kira-kira apa reaksi kita? Apa yang akan kita lakukan? Jangan buru-buru menjawab. Renungkan. Dan masing-masing kita harus menjawabnya dalam hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi, yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam satu tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Yang kedua, kematian orang benar yang menakjubkan. Bagian kedua ini kita akan renungkan, saudara, bahwa setelah seluruh rangkaian proses penyaliban dilaksanakan dan saat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib kurang lebih 6 jam,
ada hal-hal yang luar biasa terjadi, yang kita dapat lihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Terambil dari Lukas 23 ayat 34. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus Tuhan kita dalam kondisi yang sekarat. Kalau kita bisa bayangkan pada poin pertama, bagaimana penderitaan yang sudah dia alami sampai dia naik ke kayu salib. Tetapi dalam kondisi yang sekarat, Tuhan Yesus masih melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyalibkannya. Pertanyaannya bagi kita adalah, begitu sulitkah kita melepaskan pengampunan? Kalau kita bayangkan, kalau kita bandingkan dengan penderitaan yang telah Tuhan Yesus alami, di saat-saat dia sedang sekarat, dia masih melepaskan pengampunan. Kita perlu merenungkan hal ini. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, potongan ayat ini terambil dari Lukas 23 ayat 43. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada salah satu penyamun yang disalibkan di sebelahnya, "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Di waktu yang sempit, the last minute, Tuhan Yesus masih menyelamatkan satu jiwa yang sangat berharga. Lagi-lagi pertanyaannya, bagaimana dengan kita menggunakan setiap menit dalam kehidupan kita? Adakah kita peduli dengan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Tercatat dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Tuhan Yesus tahu waktunya sudah tidak banyak lagi. Maka ia menyerahkan ibu yang ia kasihi kepada murid yang dikasihinya. Ini sebagai bentuk tanggung jawabnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita hari-hari ini terhadap orang tua dan anggota keluarga kita? Adakah kita juga peduli dengan mereka? Kemudian yang keempat, saudara, Tuhan Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ditulis di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah penderitaan secara roh yang dialami Tuhan Yesus, yang melebihi penderitaan tubuh dan jiwanya. Oleh karena dosa-dosa manusia seluruh dunia ditanggungkan di atas diri Tuhan Yesus, maka Allah Bapa memalingkan muka dari Tuhan Yesus. Sudahkah kita menyadarinya? Betapa besar dan dalamnya penderitaan Tuhan Yesus oleh karena kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kelima, Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Ditulis dalam Yohanes 19 ayat 28. Di sini Tuhan Yesus memperlihatkan kembali kemanusiaannya yang 100%. Dan benar-benar berkorban untuk manusia yang dikasihinya. Saudara-saudara, jangan pernah ragu akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Walaupun ada sebagian orang skeptis, ada orang yang tidak mau percaya, ada orang-orang gnostik yang tidak mau percaya, tetapi jangan ada sedikit pun keraguan akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi saudara-saudari. Kemudian yang keenam, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Dicatat dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Tetelestai,
kata bahasa Yunani dari kata sudah selesai. Ini merupakan seruan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa semua misi yang diberikan Bapa sudah selesai dilaksanakan. Sudah selesai juga merupakan seruan sukacita karena sudah memenangkan suatu pertarungan maha dahsyat demi manusia yang berdosa. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tuhan Yesus ingin berkata, aku sudah menang dari kayu salib ini. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita nanti, saudara yang dikasihi Tuhan? Pastikan kita memenangkan kehidupan ini dalam anugerahnya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Sehingga kita juga dapat berkata, semuanya sudah selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, yang ketujuh, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dicatat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46. Dalam kesadaran penuh Tuhan Yesus setelah menang di atas kayu salib, Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang mengutusnya. Saudara kekasih, kiranya kita diperkenan untuk dapat meneladani seperti apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang yang hadir pada saat Tuhan Yesus disalib melihat dengan jelas peristiwa-peristiwa yang ajaib terjadi. Kepala pasukan dan para prajurit yang bertugas menjaga kelangsungan penyaliban Tuhan Yesus mewakili banyak orang yang hadir pada waktu itu. Dan kepala pasukan ini berkata, sungguh Ia ini adalah anak Allah. Di dalam Matius 27 ayat 54. Sedangkan di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa kepala pasukan memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Di dalam Lukas 23 ayat 47. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kita semakin mengagumi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengabaikan semua penderitaan yang kita katakan tragedi kemanusiaan itu, demi untuk menebus kita sekalian, demi untuk berkorban untuk kita semua. Dan marilah kita semakin mengasihi dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Marilah kita terus menyaksikannya bagi orang lain, dimanapun dan kapanpun, sehingga Tuhan semakin dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.